Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Haleluya. Oke, puji Tuhan, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar dalam kelas pemuridan atau online discipleship revival total ministry. Tema yang akan kita bahas masih melanjutkan tema kemarin, yaitu tentang batas-batas otoritas. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana batas daripada kekuasaan, ya, tentang apa yang Tuhan sudah berikan kekuasaan itu, kita nggak boleh keluar dari jalur itu, namanya pemberontakan nanti ya. Nah, terus jangan meninggalkan panggilan. Orang meninggalkan panggilan itu juga disebut berontak juga. Kemarin sudah saya ambil contoh, yaitu Yunus ya, bagian terakhir itu bagaimana sikap Yunus ketika disuruh oleh Tuhan untuk mewartakan atau menegur atau memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Yunusnya nggak mau, dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Ada bencana, ada musibah yang terjadi. Hal-hal yang buruk, bahkan nyaris merenggut nyawa orang lain ya. Kerugian hartanya sudah boleh dilihat tuh, satu kapal tuh sudah dibongkar, semua dibuang ke laut, betul? Itu bayangin saudara, itu harta berharga kan. Namun saudara, tetap aja tidak beres ya. Akhirnya Yunus ngaku bahwa dia itu adalah nabinya Allah, hamba Tuhan yang membelot ya. Harusnya dia pergi ke Niniwe, dia beli tiket untuk pergi ke Tarsis. Lalu Tuhan membawa kembali Yunus itu ke tujuan awal, yaitu di Niniwe. Dan kita tahu hasilnya, Niniwe itu bertobat. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan, saudara, tentang batas ruang kerja, ya. Batas ruang kerja. Nah, setiap apa yang kita kerjakan, ya, Tuhan telah mematok kita sesuai dengan kapasitas yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan mematok kita di satu wilayah, satu daerah, ya, atau satu kondisi tertentu. Nah, di sini saudara, nanti kita akan lihat beberapa ayat ya. Nggak semua orang itu bisa disebut all round ya. Wah, serba bisa ya. Sampai pokoknya semuanya kalau perlu selalu harus ada saya. Ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu wilayah kami semuanya gitu ya. Nah, tidak seperti itu saudara. Ternyata cara kerja Tuhan itu juga tertib. Dan Tuhan membangun tim ya, ketika Tuhan Yesus ini ada di muka bumi. Kenapa dia nggak hanya mendidik satu orang, lalu satu orang itu diberi kesaktian yang luar biasa, bisa kemana saja, siap gitu ya. Tapi kenapa dia pilih 12 orang? Dan ketika mengutus murid-muridnya, diutus dibagi dari 12 itu, diutuslah dua orang ya, sepasang ke daerah-daerah tertentu. Seperti itu. Itu pola yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Dalam apa? Dalam melaksanakan ya misinya di muka bumi ini. Setiap pekerjaan Tuhan ada batas-batas ruang kerja. Amin. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang paling real adalah contohnya Paulus, Bapak Saudara. Ingat juga ketika Paulus menulis tentang daerah-daerah pelayanan bagi setiap hamba Tuhan, penting bagi semua hambaku untuk menjaga diri tetap berada di daerah otoritas mereka masing-masing. Nah, oleh sebab itu, setiap pelayanan Anda harus nanya Tuhan, apa yang dipercayakan oleh Tuhan? Lakukan, kerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda. Dan jangan melakukan hal-hal yang tidak dipercayakan kepada Anda, dan itu bukan menjadi bagian Anda. Nangkep saudara? Jadi kita harus lebih selektif lagi di dalam melaksanakan tugas pelayanan khususnya. Apakah pelayanan ini Tuhan percayakan kepada Anda dalam bidang ini, ya, di daerah ini dan sebagainya? Anda harus
kembali minta konfirmasi sampai Anda benar-benar tahu persis. Kalau Anda ada di satu daerah ya, lalu Anda merasa ya di situ Anda mau membangun sebuah ministry, mulai pelayanan di tempat itu. Sebelum Anda lebih lanjut melakukannya, Anda tanya Tuhan, apakah benar saya harus melayani di tempat ini? Ya, siapa yang pernah lakukan seperti itu? Atau cuman aji-aji mumpung, wah mumpung populer, mumpung lagi kerja di sini gitu ya. Lalu ya sudahlah, waktu saya pakai begitu tanpa nanya Tuhan. Kelihatannya baik, betul? Kelihatannya baik. Tanya Tuhan, ya. Kalau Anda ditempatkan di satu kota, di suatu daerah, gitu, lalu Anda mau membangun sebuah ministry, tanya Tuhan lagi, Tuhan, gitu, apakah Engkau percayakan kota ini kepada kami? Ya, ingat saudara, ketika bangsa Israel itu harus merebut tanah perjanjian itu, ya, memang secara de jure Tuhan sudah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir untuk masuk tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Namun setiap kota demi kota itu harus direbut, betul? Harus dikuasai, harus dibebaskan satu persatu. Salah satunya adalah kota besar yang dengan benteng temboknya yang tebal itu ya. Nah, namanya adalah kota Yeriko. Ya. Kenapa? Bangsa Israel bisa merobohkan tembok yang besar itu. Kalau Anda perhatikan kisah daripada cerita itu diawali dengan satu kalimat. Tuhan menyerahkan kota itu kepada bangsa Israel. Jadi itu merupakan hal ya yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan percayakan, boleh ya dikerjakan, ya boleh dikerjakan. Yuk kita mulai selektif ya. Dalam setiap melakukan pelayanan jangan Anda mikir ya pokoknya aku mau ini kesempatan ini dan itu. Kita mau lakukan sesuatu secara tepat. Kenapa saudara? Ternyata ada batas-batas ruang kerja juga ya. Nah, di sini Allah Bapa tadi berkata, aku mau mengingatkan kembali hal ini agar semua pelayanku mengerti ya. Nah, di sini tentang apa? Tentang hal-hal yang harus dipatok ini loh. Apa yang Paulus katakan ini ya dalam makalah kita ya, coba baca sekali lagi. Penting bagi semua hambaku untuk menjaga diri tetap berada di daerah otoritas mereka masing-masing ya. Pastikan Anda ada di bawah otoritas di daerah, otoritas di tempat, otoritas yang telah Tuhan percayakan kepada Anda. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur, saudara? Ya, mereka yang terlanjur melanggar otoritasnya dan tetap menolak peringatan agar kembali ke posisinya semula akan diserahkan kepada kebinasaan. Ya, jadi sekarang mereka yang nggak mau diingatkan bahwa mereka itu telah ada di jalur yang salah, di ruang kerja yang salah. Bukan tempatnya, tapi dia tetap ngeyel saja. Ya, disinilah Tuhan bilang, Bapak bilang, akan diserahkan kepada kebinasaan. Kenapa harus begitu, saudara? Perhatikan lagi. Aku mau mengingatkan kembali hal ini, agar semua pelayanku mengerti bedanya antara pemberontakan dan ketidaktaatan. Ya, apa itu pemberontakan? Dan apa itu ketidaktaatan? Saudara, ada dua contoh ya yang pernah dialami oleh malaikat ya. Pertama, Anda tahu apa yang dilakukan oleh Lucifer itu disebut pemberontakan ya. Dia mau kudeta. Dia mau melakukan atau menduduki, mengambil posisinya Allah Bapa ya. Aku ingin di tempat yang tinggi itu. Aku mau ini dan itu. Nah, akhirnya Lucifer disebut malaikat yang memberontak. Jatuh dalam pemberontakan.
Namun ada malaikat yang merendahkan derajatnya lalu kawin dengan manusia. Itu yang disebut tidak taat. Dia diutus ke bumi bukan untuk kawin. Dia diutus ke bumi untuk, kalau Mikael untuk perang, kalau Gabriel untuk memberitakan pewahyuan. Namun dia tidak menjalankan dengan tepat. Malah dia lakukan proyek yang berbeda. Ya, mungkin saudara perangnya sudah selesai. Habis perang nggak pulang saudara. Lalu melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, lalu diambilnya ya sebagai istrinya. Nah, itu yang disebut malaikat-malaikat yang tidak taat ya. Kedua ini kelihatannya mirip namun berbeda ya. Anda sekarang nangkep. Ketika kita mau kudeta ya, di situ itu namanya berontak. Tapi ketika kita nyeleweng, tidak tepat ya dari misi visinya Allah itu yang harus kita lakukan, di situ kita disebut tidak taat ya, tidak taat. Nah, makanya tadi Bapak katakan, aku mengingatkan kembali hal ini agar semua pelayanku mengerti bedanya antara pemberontakan dan ketidaktaatan. Lakukan ya, keduanya memang sama-sama tindakan pemberontakan terhadap otoritas. Tetapi ada dua tindakan yang sifatnya berbeda ya. Daerah apa yang dipercayakan kepada Anda dalam pelayanan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, tanpa harus menghakimi pekerjaan hamba Tuhan yang lain. Luasnya dan perincian daerah operasi pelayanan Anda juga ditentukan oleh firman Tuhan yang menyertai pemberian suatu otoritas tertentu kepada Anda ya. Nah, saudara, sekarang kita harus mengerti rinciannya ya. Di mana Anda dipanggil, Anda ditaruh oleh Tuhan, di situ Anda lakukan ya. Anda dengan tepat seperti apa yang Tuhan rancang di dalam kehidupan Anda. Sekarang kita lihat saudara, ayatnya dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-13. Paulus itu luar biasa ya. Anda lihat di sini. Dia ngomongnya ya, sebaliknya. Kami tidak mau bermegah melampaui batas. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Nah, saudara, Paulus sangat hati-hati ya dalam pelayanannya. Walaupun kesempatannya banyak ya, tapi Paulus itu tahu diri ya, di mana dia harus melakukan dan di mana dia nggak harus mengerjakannya. Dia tahu batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi dia itu. Ya. Dia tahu. Bagaimana Paulus bisa tahu? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia nanya Tuhan boleh atau tidak? Betul? Boleh atau tidak? Ya, contoh saudara ya, dalam pelayanan kadang-kadang ya, kita ini kan merasa sudah terbiasa ya. Pernah ngalami, kadang-kadang dasar pelayanan kita itu adalah sebuah pengalaman kadang-kadang ya. Karena sudah pernah bisa dan mampu berhasil menyembuhkan orang, mungkin ya, ada orang punya ada sakit kanker. Lalu Anda tekunin sampai akhirnya orang itu mengalami kesembuhan. Lalu Anda menyimpulkan dari pengalaman pelayanan Anda, oh kalau orang kanker itu kurang lebihnya ya pasti ada sakit hati, nggak bisa mengampuni. Lalu dia mulai sudah ya, formula itu Anda praktekkan seperti itu karena dasar ada sebuah pengalaman. Satu hari Anda ketemu nih dengan orang yang sakit sama seperti orang yang pernah Anda layani dan sembuh. Ya, apa yang Anda lakukan? Tanpa tanya Tuhan tentang orang itu, Anda kerjakan, layani orang itu ya dengan pengalaman Anda. Dengan pengalaman Anda. Nah, di sini saudara, hati-hati ya. Lihat, yang tidak taat, yang berontak, bukan berarti nggak berhasil. Ya,
yang berontak dan yang tidak taat, yang melampaui batas, bukan berarti nggak ada hasilnya. Hasilnya ada. Karena mungkin dengan pola yang pernah Anda lakukan itu, Anda kerjakan dengan tekun kepada orang itu, nah akhirnya ada mujizat juga. Namun saudara, ya, kadang-kadang Tuhan itu kan punya tujuan. Ya, kenapa orang jadi sakit? Ya, mungkin Tuhan itu sedang punya proyek nih. Ketika lihat ada orang sakit itu, Tuhan memang agak lambat untuk menyembuhkannya. Kenapa Tuhan harus lambat? Apakah Tuhan tidak suka dengan orang sehat? Suka, ya. Memang maunya Tuhan itu kalau lihat orang sakit harusnya sembuh, ya. Namun sama Tuhan dibiarkan lebih dahulu karena Tuhan ingin orang itu menyadari akan dosanya, menyadari akan kesalahannya, lalu berbalik dan bertobat. Setelah itu baru disembuhkan. Mungkin itu proyeknya Tuhan seperti itu. Namun, ya, Anda yang tanpa tanya Tuhan, Anda langsung babat aja dengan urapan yang ada dalam diri Anda, orang itu ngalami kesembuhan. Ya, saudara, Anda lihat, rencana Tuhan nggak berhasil. Betul? Walaupun Anda berhasil melayani orang itu Anda bebaskan dari masalahnya, yaitu penyakitnya. Namun dia, ya, rencana Allah untuk pertobatan bagi orang itu gagal total. Betul? Nah, di sini saudara, ya, bukan berarti ketika Anda di luar batas-batas pelayanan nanti tidak ada hasilnya. Masih ada hasilnya. Cuman tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketidaktaatan itu bukan seleranya Tuhan. Pemberontakan itu bukan maunya Tuhan, betul? Ketika Anda berontak, Anda nggak taat, Anda keluar dari jalur kehendak dan kemauannya Tuhan. Bisa berhasil, bisa, saudara. Ya, banyak kok. Ya loh, nggak usah sama pendeta lah, sama hamba Tuhan. Ada orang sakit pergi ke dukun juga sembuh, betul? Ya, kalau orang hanya mengejar hasilnya, banyak yang bisa melakukannya. Lalu apa bedanya Anda dengan dukun? Betul nggak ya? Nggak ada beda, betul? Melakukannya dengan dasar keinginanmu sendiri. Kalau dukun atas dasar pesanan orang lain, betul? Makanya disebut dukun, diudurukun tuh loh. Pokoknya ada duitnya ya tak kerjain. Kalau nggak ada duitnya ya nggak usah. Kalau hamba Tuhan kan enggak, gitu loh. Jatuh karena kasihan tuh, loh. Kasihan ya lihat orang sakit itu. Tapi nggak nanya Tuhan. Ya, ketika Anda mengerjakan melakukan sesuatu dengan kemauanmu sendiri, dengan perasaanmu sendiri, tanpa campur tangan Tuhan, mungkin Anda ada di daerah ketidaktaatan atau pemberontakan. Waspadai di sini, saudara, ya. Paulus bilang, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu. Amin. Nah, terus saudara, kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 15. Ya, lanjutannya nih. Sampai ayat yang ke-16. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Nah, saudara, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Dengan demikian, kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerahmu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ya, nah saudara, di sini kita lihat ya, semua ada wilayahnya masing-masing. Semua ada bagian bidangnya masing-masing. Nah, kadang-kadang Anda yang tidak ada di bidang bagian orang lain, ya, kadang-kadang Anda nggak mengerti mekanismenya. Kalau nggak ngerti, nggak usah komentar tentang mereka. Kalau Anda nggak ngerti komentar tentang mereka itu
itu namanya Anda menghakimi mereka, betul? Nggak usah. Saya dulu sering ya mengkritisi, atau kalau ada orang tanya gitu, oh gini, saya coba menyimpulkan sendiri tentang orang itu. Oh jangan-jangan gini dan itu. Ya, ketika saya membaca ayat ini, apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, kita nggak boleh terlalu kepo dengan pelayanan orang lain, betul? Banyak kadang-kadang kita kan terlalu kepo, ya. Saking keponya kita nggak bekerja, nggak bergerak, ya, hanya apa? Menilai, mengkritisi orang-orang lain. Wah, itu banyak, saudara, di medsos, betul nggak ya? Ada orang-orang yang mengkritisi Pak Niko, ada yang orang-orang mengkritisi Benny Hinn, ada orang-orang yang mengkritisi siapa namanya, yang di Surabaya dan sebagainya gitu ya, sampai menit kesekian ini dan itu dan sebagainya. Tapi kalau kita balik, apa yang diperbuat oleh mereka? Apa yang pernah dilakukan oleh mereka? Prestasi apa yang pernah dilakukan? Nol besar, betul? Kenapa? Sibuk melihat apa yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Kita tahu ya, ada yang menanam, ada yang menyiram, betul nggak? Ada yang memberi pertumbuhan. Jadi kadang-kadang kita melihat, kalau saya mungkin dipanggil oleh Tuhan ya, untuk menyiram, saya nggak boleh menghina yang menanam, betul nggak ya? Yang menanam tuh kelihatannya hanya buang benih aja begitu ya. Kok nggak di follow up ya? Khotbahnya kok cuman gitu, cemen aja ya? Cuman khotbah begitu. Tapi kan ada hasilnya, banyak orang bertobat ya. Nah setelah itu orang-orang itu didewasakan, masuk ke ranah kami, ya, masuk discipleship, masuk pemuridan. Nah di sini sebenarnya saudara, semua ada bagiannya yang nantinya akan berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Amin. Jadi kalau ada sedang gereja yang sedang tumbuh, ya, menjangkau banyak jiwa-jiwa, saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Banyak jiwa yang dikumpulkan, ya. Mana yang dipercayakan oleh Allah untuk didewasakan? Saya percaya nanti Tuhan akan kirim kepada kami. Dan saya melihat ya, itu seperti itu dinamikanya ya. Ada beberapa orang dari sana gini. Kenapa kau sini? Pak, saya mau lebih bertumbuh lagi. Saya mau bertumbuh lagi. Saya bilang ya, kamu tetap jadi jemaat gereja itu sambil belajar kepada kami. Ya. Saya tidak bilang harus keluar dari gereja itu. Enggak. Saya bilang kamu tetap ada di gereja itu. Ya, jadi jemaat di gereja itu. Kami bukan gereja. Ya. Tuhan panggil kami untuk sebuah proses pendewasaan, mendewasakan orang dengan pengajaran-pengajaran kebenaran firman. Amin. Nah, ingat saudara ya, dulu Pak Andreas selalu bilang gini ya. Iklannya seperti teh botol sosro. Amin. Ingat ya, iklan teh botol sosro gimana? Makanannya boleh apa saja, minumnya teh botol sosro. Ya, Anda boleh dari gereja mana saja, ya. Anda boleh belajar di RTM ini untuk pengenalan lebih dalam lagi tentang ya pengertian-pengertian baik di alam materi maupun di dunia roh. Amin. Ya, kami bukan gereja. Ya, kami adalah sebuah yayasan, ya, dan di sini Tuhan berikan tugas kepada kami untuk sebuah pendewasaan, betul ya, sebuah pendewasaan. Saya sangat antusias kalau ada gereja-gereja yang minta, ya, Pak, bisa dewasakan gereja kami. Oke, saya bilang gitu. Berapapun akan kami bayar, saudara, ya. Harganya boleh kami bayar. Karena apa? Memang Tuhan telah mematok kami di daerah kerja seperti ini. Amin. Coba lihat sekali lagi ya, 1 Korintus 12 ayat 10 ya. Kita naik pada 1 Korintus 12 ayat 10. Nah, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa
lidah itu. Tentang karunia-karunia pun, saudara, ada yang dipatok Tuhan. Ya, di daerah ini mereka boleh bertumbuh. Sehingga di daerah kuasa ini dia bertumbuh. Di daerah mujizat ini dia boleh bertumbuh. Di daerah karunia mahrifat bernubuat dia boleh bertumbuh. Ya, untuk apa? Kesatuan di dalam pelayanan. Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Amin. Nah, saudara, perhatikan di sini. Di sini nampak otoritas Tuhan Yesus sebagai kepala gerejanya, dan ia mematok daerah-daerah tertentu bagi hamba-hambanya. Juga otoritas untuk menjalankan karunia-karunia roh, ditentukan oleh deklarasi yang diucapkannya kepada seorang hambanya. Amin. Jadi semuanya ada bagian masing-masing, dipatok oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat contoh-contoh ya. Ada malaikat-malaikat yang memberontak. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Dulunya disebut malaikat terang, ya. Malaikat terang. Arti terang di sini adalah penuh dengan kemuliaan, ya. Penuh dengan kemuliaan. Semua malaikat sebelum jatuh dalam dosa disebut malaikat terang dulu, ya. Namun ada malaikat-malaikat yang melanggar daerah otoritas yang diberikan kepada mereka. Nah, akibatnya mereka kehilangan posisi mereka di surga. Ya, mereka memilih hidup di antara manusia dan bercampur dengan manusia. Mereka mengambil beberapa anak perempuan manusia dan kawin, lalu menghasilkan makhluk-makhluk setengah manusia, setengah malaikat. Ya, mereka melanggar otoritas yang diberikan kepada mereka dan menghasilkan manusia-manusia super atau disebut suku Nefilim, ya. Beberapa di antara Nefilim itu terbunuh dalam banjir di zaman Nuh, dan sebagian lagi dibunuh oleh Daud dan orang-orang perkasanya. Namun masih ada banyak lagi di seluruh dunia, ya. Mereka ada di mana-mana. Mereka bekerja di antara manusia dan tak ada yang tahu siapa mereka itu sebenarnya. Sebagian dari antara mereka mencari jalan Tuhan untuk berusaha kembali, tapi sebagian lagi tidak. Yuk kita lihat ayatnya dulu ya. Kejadian 6 ayat 1-4. Kejadian 6 ayat 1-4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, ia di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri, ya, mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, nah saudara, ketika dosa telah memuncak, saudara, ternyata ya kita lihat dosa itu ada daya tariknya. Ya, dosa itu sangat menarik. Dosa itu sangat menarik. Anda lihat kejatuhan daripada Adam, dia lihat buah
pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat itu dikatakan apa? Buah itu sangat menarik hatinya. Amin. Buah itu adalah faktor yang dilarang oleh Tuhan. Amin. Jangan kamu makan. Jangan kamu ambil. Ya, jangan kamu sentuh. Nanti kamu akan mati. Nah, ketika Hawa melihat buah itu, dia memandang buah itu sangat menarik. Nah, buah itu identik dengan dosa. Dosa itu sangat menarik. Ya, menarik hati. Ternyata bukan hanya manusia yang tertarik oleh magnet daripada dosa itu. Kenapa sampai ada malaikat yang kawin dengan manusia? Perhatikan ya. Kenapa saudara? Anda lihat ya kondisinya. Dalam Kejadian pasal 6 itu kan Tuhan mau menghukum bumi. Betul? Kenapa? Karena dosanya luar biasa. Allah menyesal katanya. Menyesal telah menciptakan manusia. Aku menyesal membuat manusia ini. Aku mau bunuh mereka semua saja. Kenapa? Semua yang dipikirkannya adalah jahat katanya. Ini puncak, saudara. Sampai Tuhan itu enek dengan manusia. Ya, ini saya pakai istilah enek itu supaya Anda itu ngeh. Jadi perkataan Tuhan itu sebenarnya boleh diwakili, ya loh, boleh dipakai pinjam istilah enek, betul nggak ya? Karena apa? Dulu waktu menciptakan manusia itu kan sangat, orang Jawa bilang digadang-gadang. Gadang-gadang itu apa? Sangat diagung-agungkan itu ya. Itu enggak? Mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Amin. Sangat elok, sangat mulia, betul? Kudus, seperti Allah. Ya, sebenarnya segala aspek kondisinya mau dijadikan seperti Allah itu. Namun saudara, lambat laun setelah manusia itu makan buah pengetahuan dan jahat, ya, apa yang terjadi? Bukan tambah baik, semakin jahat, dan kejahatannya sekarang memuncak. Ya, itu kalau sampah ditumpuk, enggak loh, dan di situ sudah berlama-lama seperti itu, lalu kena air dan sebagainya, baunya itu menyengat sampai ke sana. Ya, wah saudara, itu kalau orang memang sudah biasa tinggal di dekat tempat sampah ya, dia nggak bakal mencium bau yang nggak enak ya. Tapi kalau orang nggak pernah tinggal di tempat sampah, lewat aja sudah bau sampah, betul? Betul-betul saudara. Ya, itu sampai Allah itu bilang, aku menyesal buat manusia. Saya bicara seperti ini supaya Anda tahu keadaan kondisi manusia pada waktu itu. Sampai akhirnya terjadilah ada malaikat yang pengen kawin dengan manusia. Ya, ada malaikat yang pengen kawin dengan manusia. Kenapa malaikat itu bisa akhirnya punya pikiran pengen kawin dengan manusia, saudara? Itu sama seperti ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Kenapa saudara akhirnya manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena buah itu sangat menarik, gitu. Kalau nggak menarik nggak dimakan. Hal yang sama, kenapa ada malaikat yang akhirnya kawin dengan anak-anak manusia? Walaupun di sini dipakai istilah ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, melihat cewek cantik boleh nggak? Pak Kis, melihat cewek cantik boleh nggak? Pak Among, lihat perempuan cantik boleh nggak?
Lebar banget nih, boleh gitu ya. Nah, yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh apa? Ya, ya. Nah, saudara, dulu saya pernah ditanya sama anak muda, ya, dalam forum diskusi, ya, itu retret anak-anak muda, lalu ada tanya, ya, Pastor, ya, boleh nggak, ya, kita ini lihat perempuan cantik atau cewek cantik istilah mereka. Lalu saya jawab, ya, pertama saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Ya, saya merasa bingung, Pastor. Ya, ada yang bilang nggak boleh, harus pakai kacamata kuda. Ya, lihat nggak boleh, lirik boleh katanya gitu ya. Ada yang jawabannya begitu dan sebagainya. Lalu saya putuskan, ya, lihat cewek cantik boleh, ya. Ketika kita melihat, kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Karena cewek cantik itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, ya. Betapa agung dan mulianya. Itu lah. Boleh dong. Itu gitu. Nah, ketika Anda boleh melihat ciptaan Tuhan yang cantik, Anda bisa berkata, wow, indahnya. Betul nggak itu? Karya Tuhan itu. Amin. Ya. Nah, malaikat kan sudah lama itu melihat anak-anak manusia itu cantik, betul? Tapi yang nggak boleh ngambil jadi istrinya itu tadi loh. Yang nggak boleh. Kenapa? Karena malaikat itu sudah ditakdirkan, ada batas-batasannya, ada batas otoritasnya. Malaikat itu tidak boleh kawin. Yang diberi hak kawin siapa? Manusia, betul? Anda lihat, ketika Allah menciptakan manusia, ada nggak perintah kawinnya? Ada. Mana Pak ayatnya? Ada. Ya, pura-pura nggak tahu. Ada. Ya, berfirmanlah Allah. Ya, lalu dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu Allah bilang, ya, beranak cuculah, beranak pinaklah, penuhilah bumi. Nah, beranak cucu itu disuruh kawin. Ya, dulu belum ada aturan mesti harus ke KUA atau ke catatan sipil, ya, harus diberkati di gereja. Dulu belum ada gereja. Ya, dulu misinya adalah bumi itu harus penuh dengan keturunan Adam. Cara untuk memenuhinya mereka diizinkan untuk kawin-mawin. Tapi untuk malaikat tidak pernah ada perintah untuk kawin. Lihat perempuan cantik, boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Mengambil menjadi istrinya itu. Nah, dampak daripada sebuah ketidaktaatan, pelanggaran batas-batas otoritas ini, keturunannya jadi aneh. Betul nggak? Setengah malaikat, setengah manusia. Wow. Orang kadang-kadang sekarang mengagumi kan, kalau ada orang hebat dan sebagainya, bilang, ini setengah dewa. Ya, saudara jangan kagum dengan yang namanya setengah dewa. Setengah dewa itu sebenarnya apa? Sama seperti pengakuan ini. Dampak daripada sebuah pelanggaran otoritas menghasilkan setengah malaikat, setengah manusia. Amin. Nah, jadilah manusia tulen, ya, yang hebat karena diubah oleh Tuhan. Bukan karena percampuran dengan unsur lain, dan ini melanggar batas-batasnya. Amin. Jadi manusia nggak boleh kawin dengan malaikat, karena malaikat didesain bukan untuk kawin. Malaikat nggak boleh kawin dengan manusia. Dua-duanya nggak boleh mengingini yang sama. Amin. Nah, jangan terus Anda demi kesugihan, demi ini lalu kawin dengan jin, kawin dengan genderuwo, kawin dengan wewe gombel, kawin dengan kuntil anak. Kok sama suaranya? Gitu ya, bolong, sendal bolong kali ya. Ya,
Ah, ya dulu katanya di mana di Mojokerto ya, katanya ada orang kawin sama genderuwo katanya. Wah, ya, saya nggak sempat lihat. Ya. Nah, saudara, kita lihat keturunan-keturunan daripada malaikat yang kawin dengan manusia itu disebut keturunan atau orang-orang Nephilim. Ya, oke. Perhatikan di sini dalam Ulangan 2:10. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, you know? Nah, Enak di sini bukan Hojak ya. Enak itu nama nama suku ya di situ. Nah, lihat juga Ulangan 3 ayat 11. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Nah, saudara, ini ranjangnya, saudara. Ini ada orang yang tidur ya di ranjang itu. Nah, itu sisanya masih banyak ya. Ya, sisanya masih banyak. Jadi kalau disusun ini 2 orang aja bisa, saudara ya. Kenapa? Panjangnya dikatakan 9 hasta, ya 4 hasta lebarnya. 1 hasta itu berapa sentimeter sih? 1 hasta itu 45 sentimeter, ya, hampir setengah meter. Jadi kalau setengah meter kali 9 itu kan 4,5 meter, betul? Itu panjangnya. Tinggi manusia rata-rata itu kan, nah, saya aja nggak sampai 170 ya. Tapi nggak kurang 140 nggak. Nah, 100 nggak sampai 170. Nah, ada orang yang mencapai ya pemain basket dan sebagainya itu hampir 200 ya. Hampir 200 kadang-kadang gitu. Wah, kita dibilang jangkung ya. Kadang-kadang kalau masuk pintu kadang-kadang mesti nunduk jongkok-jongkok dulu gitu. Lah ini saudara, Og Raja Basan ini ya, dia ranjangnya saja 4,5 meter. Lalu lebarnya itu berarti 180 ya, hampir 2 meter ranjangnya itu, dan dibuat dari besi. Kalau kayu patah, walaupun kayu jati, itu patah loh saudara, benar. Nah, harus dari besi, menunjukkan apa? Ini sesuatu yang nggak normal, betul? Ya, nah, sekarang ya kalau orang udah kelebihan seperti itu, kadang-kadang perlu bawa ke rumah sakit, obesitas ya. Nah, saudara, ada juga ini dalam Yosua pasal 11 ayat 21. Pada waktu itu, Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan dari Hebron, Debir dan Anab dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ya, Yosua. Jadi waktu Yosua membebaskan, dia masuk untuk ke tanah perjanjian itu, dia ketemu melenyapkan orang-orang Enak itu ya. Wah, saudara, ini sudah tinggi-tinggi luar biasa ini. Nah, ada peristiwa yang luar biasa lagi yang terjadi di dalam Yosua pasal 14 ayat 15. Perhatikan di sini. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Ialah orang-orang ya, Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi di antara orang Enak ada yang lebih besar lagi yang disebut Arba. Ya. Ini lebih besar daripada orang-orang Enak kebanyakan itu. Nah, di sini Anda tahu ya. Yosua 14 ini adalah peperangan antara Kaleb dengan orang Hebron. Satu kali Kaleb ini datang kepada Yosua, kan ini CS-an ya. Bahkan dipanggil, Yos, gitu. Ingat nggak dulu, waktu kita masuk mengintai tanah perjanjian, kamu injak mana? Kan Tuhan bilang, setiap tanah yang kau injak akan menjadi bagianmu.
Saya lari ke atas bukit itu, saya injak bukit itu, yaitu ya Bukit Hebron. Tanah Hebron itu. Sekarang berikan itu kepadaku untuk aku basmi habis. Yosua melihat Kaleb yang sudah tua. Dia bilang apa? Kaleb, ya, bukan saya nggak mau memberikannya, tapi ngacaklah. Kalau 45 tahun yang lalu it's okay lah. Ya, tapi sekarang lihat umurmu, ya, 40 tahun dulu masih gagah, sekarang 85 tahun kayak begini, ya. Masa mau lawan itu raksasa-raksasa yang di sana? Kaleb bilang, jangan meremehkan saya ya. Casing boleh tua, gitu, tapi semangat 45. Wow, gitu ya. Ya, gue mau ganyang itu. Akhirnya Yosua nggak bisa menahan, dikasih kepada Kaleb. Apa yang terjadi, saudara? Rawe-rawe lantas, Malang-Malang Surabaya, ya? Oh, Malang-Malang Putung. Wah, habislah itu, ya. Penduduk Hebron, termasuk suku Enak dan orang-orang Arba itu dihabisin sama Yosua. Tapi kita perhatikan di sini ya. Kok ada orang-orang besar di daerah-daerah itu dan sebagainya? Nah, pertanyaannya begini. Ini muncul pertanyaan dari beberapa orang, saudara. Pak, ya, bukankah ya, ketika banjir Nuh, dengar ya, semua manusia mati dan tinggal keturunan Nuh. Peristiwa kawin-mawin itu sebelum Allah menghukum bumi dengan air bah. Nangkep, saudara? Mungkin Anda mikir ya, kok sekarang muncul masih di zamannya Daud, ada namanya Goliat. Di zamannya Kaleb ada Kiryat Arba, orang-orang Enak itu, ya, yang tinggal di tanah Kanaan itu. Itu gimana, Pak? Nah, saudara, kita lihat ya, mungkin fisiknya sudah nggak ada. Tapi spiritnya itu masih bisa terus berkembang. Ya. Apa yang pernah terjadi bisa terjadi pengulangan kembali. Walaupun tidak tercatat. Nah, ya. Sudah pernah terjadi, akan bisa terjadi kembali. Amin. Walaupun Alkitab tidak mencatat, tapi ini bisa menjadi argumen untuk menjawab kenapa ada keturunan-keturunan yang disebut Nefilim juga, ya, yang masih ada. Dan kalau kita tahu bahwa Nefilim ini akhirnya sama Tuhan ditawan, betul? Di Abusus itu ya, di tempat jurang yang dalam, yang gelap itu loh. Yang ditawan di sana apa? Roh, betul nggak? Roh Nefilimnya nanti akan dikeluarkan pada akhir zaman, ya, dari Sungai Efrat dikatakan di situ. Nefilim juga. Ini ada kait mengait. Apakah Allah pernah menciptakan Nefilim? Nggak pernah. Nefilim terjadi karena adanya sebuah pelanggaran malaikat yang kawin dengan anak-anak manusia. Nangkep, saudara ya? Nggak nangkep ya wes. Nanti tanya di diskusi saja ya. Kalau saya harus menjelaskan terlalu panjang, habis waktunya nanti ya. Oke, lanjut saudara. Yosua 15:14. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak itu. Wah, saudara, perangnya Kaleb ini luar biasa. 3 raksasa itu dibabat habis, saudara, ya, oleh Kaleb bin Yefune. Sekarang ada juga ya, zamannya Daud. Anda lihat 2 Samuel 21-20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ya, nah, saudara, itu
Para raksasa itu dikatakan jarinya 6. Ya. Jadi jangan terus Anda lihat tetangga Anda, kalau 6 orang ke saya gitu ya. Kenapa harus 6, Saudara? Jari itu kenapa sih? Manusia itu kok tangannya, kakinya ada jarinya kenapa? Kenapa? Itu untuk sebuah kekuatan, keseimbangannya, tuh. Keseimbangannya. Nah, ada orang-orang membangun rumah itu ya. Nah, akhirnya dia bikin cakar ayam gitu ya. Nah, cakar ayam itu kayak jari gitu loh. Nah, kenapa harus 6? Kalau 5 nggak kuat, masih oleng. Kenapa? Postur tubuhnya yang gede ini nggak bisa 5. Harus tambah 1 cabang lagi ini. Untuk apa? Dia bisa stay dengan ya kuat gitu ya. Nah, seperti itu ya. Makanya dibilang orang-orang enak ini jadinya 6. Ya, karena apa? Postur tubuhnya gede ya. Nah, Saudara, ini yang terjadi ya. Sebuah pelanggaran menghasilkan hal-hal yang nggak wajar, hal-hal yang nggak normal, bahkan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, betul? Yang harus dimusnahkan, target dimusnahkan pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena melampaui batas, nggak boleh kawin, dia kawin, itu nggak itu? Ini melampaui. Nanti mungkin Anda bisa ambil contoh-contoh yang lainnya. Tapi contoh-contoh seperti ini ya, prinsipnya sama. Apa yang telah ditugaskan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah, lalu Anda melampaui batas yang telah ditetapkan itu disebut pelanggaran namanya. Min? Setiap pelanggaran ada konsekuensinya nanti. Min? Nah, Saudara, sekarang kita lihat ya, ada ajaran sesat. Ya, apa? Malaikat-malaikat yang tidak taat itu menyelundup sebagai orang-orang gagah perkasa, ya, dan menipu manusia dengan berbagai ajaran sesat dan memperoleh banyak pengikut. Banyak sekali pengajaran sesat di dunia ini. Mereka menjadi sekte-sekte yang dahsyat, yang pengajarannya bertentangan dengan jalan-jalanku, ya. Jadi malaikat ini, ya, terus membuat sebuah sekte baru, menipu manusia dengan berbagai ajaran-ajaran sesat. Banyak ajaran sesat bukan berasal dari si iblis saja, tetapi dari jenis malaikat yang tidak taat ini. Nah, Bapak berpesan lagi di sini, engkau mengingat ajaran Mormon, engkau mengingat ajaran Sai Baba, dan banyak lagi yang lain. Mereka juga yang mengajar beberapa pengikut aliran-aliran agamawi lain untuk menggali kekuatan laten jiwa mereka untuk mengerjakan mujizat-mujizat di antara manusia. Memang tak semua ajaran seperti itu asalnya dari si iblis, tetapi dari malaikat-malaikat yang jatuh itu ya. Jadi ada iblis itu Lucifer, malaikat berontak. Ya. Suku Nephilim, malaikat yang kawin dengan manusia disebut malaikat yang jatuh. Tak semua ajaran seperti itu asalnya dari si iblis, tapi juga dari malaikat-malaikat yang jatuh itu. Kenapa? Karena mereka mencoba membangun kerajaan mereka di antara manusia. Mereka berusaha membangun kerajaan mereka sendiri dan memperoleh kemuliaan sebab mereka tak boleh kembali kepada posisi mereka di surga. Jadi malaikat yang sudah ya berontak ini, ya maksudnya yang tidak taat ini, ya, yang merendahkan derajatnya ini, nggak boleh lagi balik ke surga kan? Sama seperti iblis yang berontak juga nggak boleh balik ke surga, kecuali dia mau bertobat. Nah, selama mereka ada di bumi ini, dia ingin memperluas kerajaannya, betul? Baik dari pihak iblis maupun malaikat yang jatuh itu. Dengan cara apa? Ya cari massa. Ambil beberapa orang yang dijadikan channelnya di muka bumi ini, lalu untuk mengembangkan ajaran-ajaran sesat, ya, paham-paham yang menentang Allah. Nah, itu yang disebut bidah atau bidat, ya. Nah, Anda harus paham. Bukan berarti itu hanya dari iblis, tapi bisa juga dari malaikat yang jatuh tersebut. Amin.
Nah, mereka ya mencoba untuk menyesatkan orang-orang yang dengan tulus mencari Tuhan yang benar. Mereka disebut sebagai malaikat-malaikat terang, ya. Mereka disebut sebagai malaikat-malaikat terang. Tidak hanya si iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, tetapi ada pula malaikat terang yang sebenarnya, dan mereka adalah malaikat yang baik dan masih memiliki terang di dalam mereka. Artinya apa? Apa yang diupayakan oleh mereka itu nggak cenderung untuk merusak. Kelihatannya itu menolong, menyembuhkan dan sebagainya. Tapi sumbernya bukan dari Tuhan. Ya. Itu semuanya murni dari makhluk-makhluk itu ya. Pada umumnya mereka adalah malaikat-malaikat yang pernah kuutus untuk menyampaikan firman-Ku kepada manusia. Ya, artinya kelompoknya Gabriel ya. Dan memegang otoritas yang kuberikan kepada mereka sebagai utusan kepada manusia. Tetapi setelah mereka selesaikan tugas, mereka tertarik kepada gadis-gadis cantik di dunia dan tak kembali kepadaku. Atau setelah mereka kembali kepadaku, mereka balik lagi ke bumi, mengikuti nafsu mereka dan meninggalkan posisi mereka di surga. Ya, ini kata Bapak nih, ya, begitu. Coba lihat saudara ya, dalam Korintus 1 ya, 1 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Anda lihat ya, siapa yang menyamar menjadi malaikat terang? Ya dua-duanya itu, baik malaikat yang jatuh maupun malaikat yang beruntak. Bisa, dengan cara apa? Kayaknya mengajarkan hal-hal yang kelihatannya baik, tapi nggak benar. Anda harus bisa membedakan antara baik dan benar, betul? Ya, mereka bisa menyembuhkan orang sakit kok, betul? Dengan kuasa ini dan itu, wah, saya Bapak Anda ngerti ya? Itu orang datang ke sana untuk usah jadi kaya, betul? Daun disulap jadi duit, itu saya Bapak, itu ya. Nah, Mormon itu ajarannya seperti itu. Kelihatannya bahkan Mormon itu kan dibilang katanya gereja, betul. Mengajarkan pahamnya paham seperti itu. Tapi Anda lihat ajarannya bukan dari Tuhan. Dia nggak ngajarin orang nyolong yang gitu, enggak juga, ya. Tapi ada penyelewengan yang dilakukan di situ, sehingga orang yang ikut ajaran itu akan ikut tersesat, ya. Wahyu 18 ayat yang pertama. Wahyu 18 ayat pertama. Setelah itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, ini yang asli ya. Ada malaikat turun ke bumi penuh dengan kemuliaannya ketika hari Tuhan itu ya. Nah, disinilah ini malaikat yang asli ya, yang belum jatuh dalam dosa atau yang tidak berontak ya. Ini jadi ada yang memang benar-benar terang, ada yang pura-pura terang. Nah, Anda harus jeli untuk membedakan mereka. Saudara, ini pesan Bapak. Banyak pengajaran yang menyangkut kemerdekaan seks datangnya dari mereka. Mereka berbeda dengan ajaran setan-setan, terutama dalam ajaran-ajaran yang baik yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya. Ya, contoh ya, ada ajaran-ajaran dari sekte yang mengajarkan seperti ketulusan, tentang belas asih, kemurnian hidup dan sebagainya. Ini nggak pernah menghubungkan atau membawa orang kepada Tuhan, betul? Mereka harus berusaha sendiri dengan kekuatan jiwanya untuk jadi tulus, penuh dengan welas asih, ya, kemurnian hidup dan sebagainya, tapi nggak mengandalkan Tuhan, ya, nggak ada dibawa untuk pengenalan akan Tuhan. Dan banyak hal baik dari surga yang mewarnai ajaran-ajaran mereka itu. Itu sebabnya tak mudah mengenali ajaran mereka sebagai ajaran iblis. Banyak orang terperangkap oleh ajaran mereka dan menjadi pengikut mereka, terutama ajaran-ajaran tentang kemurnian hidup, membuat orang percaya bahwa itu
berasal dari Allah. Ya, hati-hati saudara. Makanya di RTM ini Bapak Saudara dilatih untuk tanya Tuhan. Apapun yang Anda lihat, apapun yang sedang ditawarkan kepada Anda, coba jangan gegabah untuk mengambil, ya, memutuskannya hanya karena Anda pertimbangkan, oh ini kayaknya baik, oh ini nggak merugikan orang, oh ini menguntungkan, ini bikin saya tambah ini tambah itu dan sebagainya. Segala sesuatu, ya, coba tanya Tuhan, Tuhan, ini gimana, boleh atau tidak, ya? Roh Kudus yang akan menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Rasul Petrus sebagai gembala, ya, karena dia diangkat untuk menjadi dasar atau gembala oleh Tuhan, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Dia mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan ayat ini, ya. Nah, perhatikan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Terus, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Ya, hati-hati, waspadai dengan ajaran sesat, guru-guru palsu. Mungkin pelajarannya kelihatannya wow, gitu ya. Tapi kita harus tahu. Tapi Anda nggak boleh terlalu menghakimi terlalu dini. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya sudah, Anda jangan ikut. Ya. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan nasib mereka? Allah itu tetap, ya, hatinya pengen mereka itu nggak binasa. Walaupun mereka telah mencoba untuk menyesatkan semua orang, tapi Allah itu maha kasih, betul? Mengasihi mereka semuanya. Oleh karena itu, kabar baiknya adalah Injil juga bagi mereka. Amin. Injil adalah kabar sukacita yang menyelamatkan. Amin. Siapa yang perlu diselamatkan? Termasuk makhluk-makhluk yang telah jatuh, termasuk makhluk-makhluk yang telah berontak itu juga. Dalam kitab Yesaya kan dikatakan, ya, itu khusus untuk manusianya, ya. Dia ditikam ini karena pemberontakanmu, betul nggak, ya? Nah, karena pemberontakan, termasuk roh yang memberontak itu, malaikat memberontak itu, punya kesempatan untuk ditebus, untuk diselamatkan juga. Mari kita kabarkan itu buat mereka, ya. Kalau Anda ketemu, walaupun dia telah berlaku banyak menyesatkan Anda, merusak hidup Anda, keluarga Anda, ketika Anda ketemu jangan geram dengan mereka. Ya, Anda membawa hatinya Allah menurut Kolose 1 ayat 19-20. Bapak ingin memperdamaikan dirinya dengan mereka, supaya mereka balik lagi kepada Bapak. Dengan cara apa? Injil. Amin. Nah, dengan cara Injil, memberitakan Injil. Jadi Injil juga untuk para malaikat-malaikat itu. Malaikat-malaikat itu tidak tahu sama sekali tentang rancangan keselamatan melalui penebusan dengan darah anakku. Ya, gerejakulah yang harus beritakan Injil kepada mereka. Mereka sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang perlu mendengar tentang perkabaran Injil. Ya, nah, saudara, belakang ya. Beberapa di antara mereka menjadi begitu sombong dan puas dengan ajaran dan bangga karena pengikutnya yang banyak. Mereka tak akan mau dikoreksi, tapi beberapa di antara mereka masih memiliki suara hati yang mencari kebenaran lagi. Aku akan memberitahu engkau pada waktu
hanya siapa yang dapat diselamatkan dengan Injil. Karena itu, engkau boleh mengetahui bahwa si pemberontakan dimulai oleh si Lucifer di surga, tetapi ada bentuk pemberontakan yang lain, yakni sejenis dengan malaikat-malaikat terang itu yang meninggalkan posisi mereka. Hal serupa mewarnai juga sistem pemuridanmu sekarang. Ya, oke, saudara. Ya, satu ayat nih ya, dalam 1 Korintus 26. Baca dulu ya. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, Paulus memberitakan Injil, saudara ya, bukan hanya untuk penguasa dunia, tapi juga penguasa yang akan datang, yang akan ditiadakan. Anda tahu siapa itu? Jadi Paulus memberitakan loh, hikmat di kalangan mereka. Hikmat apa yang diberitakan? Ya Injil, ya. Efesus pasal 3:10. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, ada orang bertanya begini, Pak, apa enggak kebalik? Ya, malaikat itu kan dekat dengan Tuhan. Dulunya, walaupun sudah jatuh, itu ya. Tentang berita keselamatan itu harusnya dia lebih tahu daripada manusia, kan? Ya, harusnya mereka lebih tahu daripada manusia. Ketika muncul pertanyaan seperti itu, saya balik bertanya, pernahkah Anda mendengar ada malaikat yang memberitakan Injil kepada manusia? Cari, ada nggak malaikat yang memberitakan Injil kepada manusia? Nggak ada. Ya. Nah, kalau ada malaikat datang, dia hanya menyampaikan pewahyuan, pesan Bapak aja, betul nggak ya? Tapi nggak memberitakan Injil. Ya. Nah, kenapa dia nggak memberitakan Injil? Mungkin, saya bilang, dia nggak tahu tentang Injil itu. Dan Injil itu hanya dibuka rahasianya kepada manusia. Paulus berkata, Injil, rahasia yang berabad-abad itu telah dinyatakan kepadaku, betul? Ya, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus itu. Ternyata, saudara, kuncinya di ayat ini. Sekaligus menjadi ayat penutup kita malam hari ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-12. Ya. Yuk kita baca sama-sama. Dengan ayat penutup langsung semangat ya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Ini bicara tentang malaikat ya. Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Garis bawah ini. Siapa bilang malaikat tahu tentang Injil? Siapa bilang malaikat tahu tentang Injil? Malaikat nggak ngerti tentang Injil, ya. Nah, oleh sebab itu, gereja Tuhan disingkapkan, mengalami penyingkapan kebenaran. Dia tahu tentang hatinya Bapa, betul? Anda ditunjuk untuk apa? Membawa berita Injil itu kepada segala makhluk. Ketika Yesus mendekati murid-muridnya, diberi kuasa, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk, betul? Termasuk malaikat, bukan? Yang butuh berita yang belum pernah dengar, betul?
Kalau yang sudah dengar, nggak mau percaya, lah itu dia binasa karena kedegilannya. Tapi bagi yang belum pernah dengar, ketika dia jatuh dan butuh kemerdekaan pertolongan, Injil lah yang menolong mereka. Harus ada yang mewartakan kepada mereka. Amin. Siapa yang mewartakan? Gereja Tuhan. Anda dan saya memberitakan Injil itu kepada mereka. Ya, satu kali saudara ada tim ya di Bali, ya dia berdoa, gitu, minta supaya malaikat-malaikat pergi ke seluruh pulau Dewata ini, gitu, untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang dijumpainya. Itu setelah Pak Andreas ya dengan kami bikin acara di Bali, terus kita pulang ya waktunya kurang banyak ya untuk ini. Pak masih banyak target Pak, kita mesti harusnya ke Uluwatu, kita mesti gini, oh gini sana. Waduh nggak ada waktu nih gitu ya. Ya seminar aja orang pelepasan aja keroyok kayak begitu udah bayangin tuh ya waktu habis gitu. Pulang nih gitu. Sekarang tugas kalian. Lalu orang itu laporan sama Pak Andreas, Pak, gitu, kami sudah berdoa gitu, supaya malaikat-malaikat dikerahkan untuk memberitakan Injil kepada mereka semuanya. Lalu Pak Andreas bilang ini, nggak boleh. Loh, kok nggak boleh Pak? Nggak pernah, cari ayatnya. Malaikat nggak pernah disuruh untuk memberitakan Injil. Tapi kan lebih cepat Pak. Nggak usah pakai getek Pak. Nggak usah pakai andong Pak, langsung celing ke sono gitu, praktis kan Pak, bilang gitu. Nah, ini kamu melanggar aturan, melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, betul? Manusia yang diberi tugas, Anda jangan mendelegasikan kepada malaikat, nggak ada ayatnya, amin. Tangkap saudara? Ya, siapa yang pernah melakukan minta malaikat untuk menginjili itu dan ini? Ada nggak? Ya, ini koreksi ya. Jangan dilakukan lagi. Itu melampaui batas, betul? Pelanggaran namanya. Yang disuruh Anda. Dan malaikat itu nggak ngerti tentang mekanisme Injil itu nggak ngerti. Kenapa manusia yang pertama ditebus oleh Allah? Supaya ngerti artinya penebusan. Ngalami kasih Allah, lalu dia bisa share life. Betul? Bagaimana dia ditebus oleh Allah itu loh. Makanya ditebus lebih dahulu untuk mewartakan tentang hatinya Allah itu kepada orang lain. Amin. Kepada makhluk yang lain itu. Termasuk malaikat-malaikat yang jatuh dan malaikat-malaikat yang beruntak. Amin. Ini dasarnya. Kenapa kalau kita melayani pelepasan, kita beritakan Injil kepada mereka. Karena mereka sangat merindukan. Mereka ingin mengetahui tentang berita Injil itu. Kalau mereka yang nggak bandel, saudara, karena kejebak, ya, karena dia disuruh dipaksa oleh bosnya gitu, lalu Anda beritakan Injil, si malaikat itu nanti ketika mendengar berita Injil, mungkin Pak Among yang beritakan gini, dengar ya, kamu harus bertobat ya, karena Bapak mengasihimu dan dia pengen balik kepada kamu. Sekarang darah Tuhan Yesus telah menebus kamu, membayar semua kesalahanmu. Apa reaksi malaikat itu? Yang jatuh atau yang beruntak? Oh, begitu toh. Oh, ada yang gitu toh. Karena dia kan nggak tahu tuh. Berita itu baru bagi mereka. Oh, kamu baru tahu ya? Iya. Selama ini aku digebukin loh sama orang Kristen. Aku dicincang-cincang sama orang Kristen. Aku ditendang-tendang sama orang Kristen. Baru kali ini saya dikasih tahu kabar tentang sesuatu yang menolong saya untuk saya boleh balik kepada Sang Pencipta ini. Dia sangat-sangat berterima kasih pada Anda ya. Wah, sesi ya. Ban-ban kamsia. Wah, mangatur suwun sangat gitu ya. Wah, gitu.
Wah, nanti Anda akan lihat reaksi daripada malaikat-malaikat itu sangat berterima kasih pada Anda. Makasih ya telah diberitahu bahwa Bapak mengasihi aku, gitu ya. Ayo coba, kalau nggak praktek nggak akan ngerti. Gitu. Saya pernah melayani orang gitu ya, melalui mulut orang itu sih, gitu. Yang di dalam itu manifest. Dia bilang gini, makasih ya atas pemberitahuannya. Gitu. Lalu saya bilang, jangan hanya terima kasih, ya, lakukan, percaya, dan mau ditebus supaya kamu selamat. Betul nggak ya? Jadi terima kasih cuma karena infonya doang, gitu. Nah sekarang ambil tindakan, ya. Nah Anda follow up itu, ya. Oke Bapak Saudara, ya, malam hari ini kita sudah selesaikan khususnya pelajaran tentang batas-batas otoritas, ya, sekaligus buku 4 ya sudah selesai, ya. Nah, hari Senin kita akan kembali bertemu. Nanti kita akan masuk buku yang kelima, ya. Buku 5 nanti. Wow, ya. Banyak bicara tentang kasih. Ya. Nanti Anda akan melihat kasih itu dimensinya seperti apa. Ajak teman-teman lain untuk bergabung. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.